Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan membahas topik agama Islam di pelajaran MTSN kita. Judulnya Nabi dan Sarang Semut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seekor semut menggigit Nabi di antara para nabi-nabi. Kemudian Nabi tersebut memerintahkan supaya membakar sarang semut itu. Kemudian terbakarlah, lalu Allah mewahyukan kepadanya, apakah hanya karena seekor semut ini menggigitmu, lalu engkau memusnahkan suatu umat yang senantiasa membaca tasbih? Kisah ini mendapatkan pelajaran yang dapat dipetik, yaitu 1. Dilarang membunuh semut, sebagaimana pula dilarang membunuh hewan lain kecuali binatang yang membahayakan. Yang kedua, seluruh hewan bertasbih kepada Allah secara hak. Yang ketiga, hukum membakar binatang, sarang binatang pada syariat sebelum Nabi Muhammad diperbolehkan, sedangkan syariat Nabi Muhammad dilarang. Celaan terhadap orang yang mulia tetapi melakukan perbuatan yang tidak baik. Dosa tindak kejahatan seseorang tidak merembet pada orang-orang baik berdasarkan firman Allah, wala taziru wazirat wizra ukhra, dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika siksa Allah datang, bisa saja menimpa orang yang berbuat jahat maupun orang yang baik, ahli maksiat maupun yang taat, sebagaimana firman Allah. Jadi kalau siksaan Allah datang itu bencana maksudnya. Mau yang buat jahat, mau yang baik, semua bisa kena. Ini kisah tentang Nabi Musa kalau saya nggak salah. Ya, oke. Itu yang pertama. Ya, itu diperumpamakan sama seperti kita yang berbuat maksiat, sebagian alim akhirnya semua kena azab. Yang menggigit Nabi Musa satu semut, yang dibakar semua sarang-sarangnya. Orang yang sering zikir dan bertasbih tidak akan semena-mena membunuh binatang atau memukul atau menginjak dan lain sebagai rasa hormat kepada Allah. Oke, sekarang kita membahas tentang kasih sayang Allah sangat luas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda, pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim pandai di negeri itu. Maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta dan menceritakan bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Ia bertanya, apakah masih bisa diterima taubatnya? Kemudian sang pendeta mengatakan, tidak, taubatmu tidak akan bisa diterima. Lantas orang itu membunuh sang pendeta tadi, maka genaplah 100. Ia pun mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan pada seorang yang sangat alim. Ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 orang, maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Orang yang sangat alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapakah yang akan menghalangi seseorang untuk bertaubat? Pergilah ke daerah sana, karena penduduk daerah itu menyembah kepada Allah. Sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, karena perkampunganmu adalah daerah hitam. Maka pergilah orang itu. Setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, ia mati. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Malaikat rahmat membela. Ia berangkat ke sana untuk benar-benar bertobat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Lantas seorang malaikat datang dalam bentuk manusia, dan kedua malaikat itu bersepakat menjadikannya sebagai hakim. Malaikat yang menjadi hakim berkata, ukurlah olehmu jarak kedua daerah itu, dan kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Mereka mengukurnya, kemudian mereka mendapatkan daerah yang dituju itulah yang lebih dekat. Dengan demikian orang itu dicabut nyawanya dan diterima oleh malaikat rahmat. Pelajaran dapat dipetik, yaitu bagi seorang yang sedang dirundung kesedihan, hendaknya mendatangi seorang ulama agar membantu memecahkan problemnya.
Kebenaran kisah tentang tobat nasuha yang seorang pembunuh. Keutamaan orang berilmu daripada ahli ibadah. Orang yang bertobat hendaknya menghindari tempat di mana ia pernah melakukan perbuatan dosa. Orang yang bertobat hendaknya meninggalkan teman-teman yang pernah menolongnya dalam perbuatan dosa. Jadi, dianjurkan kita bertempat tinggal di lingkungan yang aman dan kondusif dalam rangka mewujudkan gotong royong dalam kebaikan dan menghindar seorang dari kehinaan. Barang siapa ditanya tentang sesuatu namun ia kurang mengerti, hendaknya mengatakan wallahu alam dan jawabannya la adri atau sejenisnya. Orang alim yang tidak menjabat atau tidak berkompeten sebagai hakim hendaknya tidak memutuskan hukum atas pelaku dosa sebagaimana sikap orang alim harus di atas. Ia tidak memenjarakan lagi yang membunuh seseorang dan tidak bermain hakim sendiri, hanya saja ia memberi saran agar bertobat dan berhijrah. Keutamaan Bani Adam sehingga Allah mengutus seorang malaikat yang memutuskan hukum di hadapan para malaikat dalam bentuk seorang laki-laki dari anak keturunan Adam. Kemampuan malaikat untuk menyerupai manusia sebagaimana yang diperlakukan malaikat yang menghakimi antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Allah mengampuni hambanya sesuai dengan niat dan azamnya sekalipun ia belum melaksanakan perbuatan diniatkan. Terkadang malaikat tidak mengetahui perbuatan setiap hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Jika ia senantiasa mengetahui, tidak mungkin terjadi perdebatan pendapat antara para malaikat. Para malaikat yang diutus untuk mengurus Bani Adam mempunyai perbedaan dalam ijtihad saat menetapkan hukum. Dengan demikian, kadang mereka menyerahkan kepada Allah untuk memberikan keputusan. Oke, itu dulu untuk hari ini ya pelajarannya. Jadi satu tentang semut, bahwasannya yang menggigit satu tapi yang dibakar sekampung. Jadi sama, kalau kita berbuat maksiat satu orang, kita bisa satu negara dihabisi. Dan tentang bertobat ya, sebesar apapun marilah kita bertobat karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oke, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.